terakhir pemilihan kemarin kok pimpinan KPK malah melempem. Kasus-kasus besarnya hilang. Viralisme yang kini muncul dalam pemberantasan hukum kan bahaya. Iya. Viral di saat awal, bombastis pada saat permulaan, tapi penyelesaian kasusnya nggak sampai tuntas. Saya bilang tadi kan, reformasi ini bukan gagal, cuma jalan di tempat. Nah sekarang tuh ujuk-ujuk 1.000, ujuk-ujuk 2.000, besoknya nggak ada. Selamat datang kembali di Siasat Channel. Kali ini kita melanjutkan refleksi reformasi 1998. Di depan saya sudah ada Kang Muhammad Suryawijaya. Siap, Aib. Ketua Presidium Aktivis 98 Bandung. Jabar atau Bandung, Kang? Tadinya pengen Indonesia, Pak. Pengen Indonesia. Iya. Bandung. Kita akan bicara banyak perihal bagaimana kemudian kondisi gerakan di tahun 98 terutama di daerah-daerah dan di kota-kota besar di Indonesia. Tapi kita juga akan ulik juga hal-hal yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah reformasi 98. Begitu kira-kira. Kang Surya, selamat datang di Siasat Channel. Terima kasih, Pak Aib. Ini namanya kita namain ruangan ini ruang siasat. Iya. Ini manggilnya Bapak atau apa? Apa aja bebas. 1998, Kang. Apa momen yang paling emosional ataupun momen paling traumatis yang Akang dan kawan-kawan Akang di Kota Bandung rasakan? Ya kalau bicara historis 98 memang ini kita tidak bisa pisahkan ya. Ini dimulai dari generasi 80-an yang mendidik kawan-kawan aktivis 90-an. Saya pada waktu itu pertama masuk kampus itu 96 di Unpad. Nah 96 di Unpad terus beraktivitas dengan kawan-kawan baik yang di dalam kampus maupun ada juga namanya dulu di Unpad itu keluarga aktivis Unpad. Memang bukan kelompok Cipayung tapi ini genuine dibuat oleh kawan-kawan aktivis Unpad pada saat itu. Nah dari sini kita mulai membangun gerakan. Kalau dilihat dari historis pada saat itu rejim Soeharto yang sangat represif. Bahkan kita baca buku Pram aja, tetralogi Pram itu, Bumi Manusia, Jejak Langkah, itu kita cuma dapat dari stensilan. Difotokopi, terus dibagikan, kadang kita ke kampus terang-terangan baca buku itu nggak bisa. Artinya kita cuma baca buku itu di kos atau di tempat-tempat di sekre kawan-kawan. Terus kalau toh mau pinjam, mau dibagikan harus difotokopi karena memang tidak dicetak banyak. Ya. Itu yang artinya bahwa kebebasan berpendapat pada saat itu memang sangat direpresif ya sama rejim. Kita bicara advokasi misalkan kasus tanah, petani melawan pemerintah itu disebut anti pembangunan, anti Pancasila. Kita membangun konsolidasi dengan kawan-kawan mahasiswa baik yang di dalam kampus maupun yang di luar kampus itu sangat tertutup. Tertutup tuh maksudnya sangat diam-diam. Ya. Kita rapat itu bahkan sering dikatakanlah di Inteli. Kita demo, besoknya misalkan itu direpresi. Bahkan kondisi pada saat itu mungkin 97-an kita demo itu masih teman-teman mahasiswa di kampus tuh masih menganggap kita ini orang aneh. Ya. Demo itu pada awal 97-an tuh masih 20-50 orang. Kita sudah demo misalkan dari mulai isu kampus sampai isu demokrasi, isu represivitas rejim misalkan. Itu udah dianggap aneh, ditontonin malah sama teman-teman mahasiswa lainnya ya. Nah kesininya memang begitu krisis ekonomi terjadi, adanya timbul dilanjutkan dengan krisis politik,
gerakan di jalanan juga semakin besar. Masif. Nah, teman-teman mahasiswa yang kemarin-kemarin sebelumnya itu nonton kita saat demo, mereka malah ikut demonstrasi. Puncaknya pada saat ketika meninggalnya kawan-kawan 4 orang kawan Trisakti itu kan. Ya. Itu yang membuat mobilisasi gerakan itu semakin besar, termasuk di Bandung. Ya. Nah, di Bandung itu semua kampus turun pada saat reformasi. Mungkin kalau Bung Ayib tahu namanya NHI, yang kampusnya itu kampus teman-teman yang ngurusin hotel segala macam, itu kan nggak pernah tercatat dalam sejarah. NHI demonstrasi gitu. Kalau Unpad, ITB, UPI, Unpas, Unisba itu kan demonstrasi apapun sebelumnya ada. Cuma kalau NHI itu nggak pernah terlibat. Pada saat itu kelompok atau kampus-kampus yang notabene apolitis sebelumnya terhadap politik itu turun. Dari NH itu dari Setiabudi kalau dilihat jaraknya mungkin sekitar 3-4 kilo. Long march mereka long march. NH, Yapari dari atas itu Setiabudi itu. Terus dari kampus-kampus yang lainnya yang kecil-kecil juga turut semua ke Bandung turun. Nah, ditambah dengan kalau di Bandung itu kita dari Jatinangor kan kampus itu, Unpad, Ikopin yang ada di Jatinangor itu, Unwim itu kan jauh jaraknya hampir 25 kilo ke Gedung Sate ini. Karena kita sudah pindah kampus. Nah, pada saat reformasi ini kita berbondong-bondong tuh dari Jatinangor, ada yang naik motor, ada yang bajak bis, ada yang bajak truk. Semua berangkat ke Gedung Sate untuk melakukan gerakan yang dipusatkan di Bandung. Nah, Kang, ini kan 98 ini hampir semuanya terberitakan ataupun dicatatlah oleh media massa. Tapi ada saja yang kemudian tidak tercatat misalnya. Kira-kira di Bandung apa yang kemudian luput dari pemberitaan media massa, Kang? Kejadian apa yang kemudian luput dari media massa? Jadi sebelum puncaknya Soeharto mundur, setelah di Bandung cukup tinggi dinamika gerakannya, sementara di daerah lain di Jakarta, terus di Jogja yang jadi barometer gerakan itu kan masih adem-adem aja. Nah, teman-teman Bandung ingin ke Jakarta nih. Awalnya rombongan dari Gedung Sate itu mau ke stasiun kereta. Rencananya kita mau berangkat ke Jakarta, rombongan banyak lah, hampir ribuan itu mahasiswa Bandung mau ke Jakarta, ke stasiun, mau bajak kereta api supaya berangkat gratis ya. Namanya mahasiswa kan, lagi berjuang kan, kecuali Pak Ayib Bohirin. Kalau waktu itu kan nggak ada Bohirin. Nggak ada. Zaman saya juga kayaknya belum ada. Nggak ada, belum ada Dondasko waktu itu. Iya. Artinya pada saat itu teman-teman berangkat ke stasiun, tapi dijaga ketat stasiun. Nah, di samping stasiun Bandung itu ada Puldamri, Pulbis Damri. Akhirnya kita masuk ke Pulbis Damri, kita bajak belasan bis Damri. Berangkat ke Jakarta. Siapa yang bisa nyupir, modalnya itu bisa nyupir aja. Yang bisa nyupir, nyetirin bisnya. Itu penuh bis itu. Dari dalamnya penuh sampai ke atas. Nah, itu berangkatlah ke Jakarta. Belasan bis waktu itu. Ada yang mogok, ditinggalin, pindah ke bis depannya. Sampai ke Jakarta tuh mungkin 10-an bis lah. Nah, pada saat ke Jakarta, kita konsolidasi sama teman-teman Jakarta, diterima di UKI. Besoknya kita demonstrasi ke Cendana, karena pada saat itu belum ada yang demonstrasi ke Cendana. Kalau di gedung DPR di istana itu biasa, tapi yang ke Cendana belum. Maka kita ajak teman-teman Jakarta untuk demonstrasi ke Cendana. Nah, pembajakan bis ini yang mungkin luput dari media, karena teman-teman itu ya nekat lah ya. Yang namanya aktivis mahasiswa kalau nggak nekat bukan aktivis. Ya. Itu kita ngambil bis di Puldamri, berangkat, mogoknya tuh banyak juga yang mogok. Dan itu kita tinggal di tengah jalan aja. Mogok itu karena kehabisan bensin atau karena nggak bisa nyetir? Atau karena apa? Mobilnya udah tua-tua kalau iya. Ada yang habis bensin, ada yang memang mesinnya rusak, itu kita tinggal di tengah jalan, terus kita jalan terus. Nah, ini yang nggak diliput media ya. Terus yang kedua,
ada banyak sumbangan. Kita buka posko di Unpad kan yang Bandung itu. Ada bahkan waktu itu salah seorang jenderal ngirim 1 truk logistik ke posko itu. Isinya tuh ada beras, telur, sembako lah. Artinya di posko itu kan kita masak. Masak untuk teman-teman sebelum demo itu kita masih bisa sarapan dari sumbangan posko itu. Ada yang jenderal yang ngirim 1 logistik 1 truk. Ada yang mau nikah, maharnya itu dulu puluhan juta diserahkan ke kawan-kawan mahasiswa. Artinya kita nggak jadi nikah, kita tunda pernikahan kita, tapi uang ini kita sumbangin ke teman-teman mahasiswa. Masih ingat Kang namanya siapa itu yang nggak jadi nikah itu? Itu pahlawan reformasi itu jelas tuh. Kalau nggak salah Chinese itu. Orang Chinese. Iya. Itu jelas itu pahlawan reformasi itu, dia mengorbankan. Kalau jenderal itu yang jenderal bukan? Kalau yang jenderal, kalau itu karena konflik antar jenderal aja sih Kang. Kalau jenderal siapa? Masih ingat gak Kang? Wah, kalau disebutin ngeri itu Pak Arif. Ngeri. Hah? Sebutin lah Kang. Spill. Kalau tidak salah tuh Pak Faisal Tanjung. Pak Faisal Tanjung. Istrinya yang datang. Tapi bilangnya jangan bilang dari bapak katanya. Oh iya. Itu di Bandung ya. Ke posko datang ke posko Unpad. 1 truk fuso gede. 1 truk fuso gede nyumbang sembako buat gerakan kawan-kawan ya. Ini kalau nggak salah dulu Bang Faisal tuh ini ya, Pak Faisal Tanjung tuh Panglima kalau salah. Panglima ABRI. Iya kalau nggak salah. Oh iya. Nanti kita cross check bareng-bareng lah ini. Ini kan menarik, tadi Akang bilang KAM Unpad ya. Kampus. Iya. KA Unpad. Keluarga aktivis Unpad kan, kira-kira begitu. Bukan kelompok Cipayung. Bukan seperti Pak Ayib lah. Kalau Pak Ayib kan Cipayung. Oh enggak, waktu Cipayung di semester 2, semester 3 ke sini enggak ke Cipayung kita. Kira-kira begitu. Ini makin klarifikasi makin dihajar ini. Nah, ini kan menarik Kang menurutku ya. Bagaimana kemudian dinamika antara kelompok mahasiswa, karena kan pasti ada aja gitu loh, ada visi yang berbeda, ada kemudian obrolan yang berbeda, ada yang kemudian pendekatan aksi yang kemudian berbeda. Bagaimana kemudian menyatukan dinamika yang kemudian ada di berbagai kampus itu? Nah, karena tadi saya bilang sebelumnya kan kita sering konsolidasi ya, sering komunikasi, bikin aliansi kecil untuk isu-isu tertentu ya. Nah, memang yang Cipayung itu mereka konsolidasi sendiri. Kita nggak anti Cipayung, mereka tapi konsolidasi sendiri. Terus teman-teman di Bandung juga masing-masing kampus tuh, di Unpad tuh ada KA Unpad, di Unisba ada FAMU, Front Aksi Mahasiswa Unisba, terus ada HMR di Unpas, Himpunan Mahasiswa Revolusioner, di Uninus ada, di IAIN, di ITB ada KM ITB. Jadi pada saat 98 ini kampus-kampus yang notabene non Cipayung ini gerakan mahasiswa ini konsolidasi juga. Nah, mereka konsolidasi bareng-bareng. Setelah aksi besar Mei itu kita sepakat buka posko di Unpad. Nah, di situ koordinasinya ada koordinasi Sebandung Raya waktu itu. Nah, artinya konsolidasi itu terus jalan sampai pada akhirnya membesar, teman-teman ini dan kampus-kampus lain juga ikut gabung. Termasuk kalau dinamika dengan kelompok Cipayung, ya namanya teman-teman mahasiswa kan waktu itu dinamikanya memang masih agak sering soal ego lah. Teman-teman Cipayung seperti apa, kita seperti apa. Cuma dari sisi isu sama sebenarnya. Turunkan Soeharto, turunkan harga, artinya dari isu bersama ini kita bareng juga. Pada saatnya di Gedung Sate kita bareng-bareng semua datang ke situ semua, kumpul semua di situ. Cuma pada saat membangun konsolidasi mereka pisah-pisah. Kecuali yang tadi koordinasi Sebandung Raya ya, itu jalan terus itu. Jadi memang dinamika itu terjadi dan karena isunya sama, walaupun bagaimana itu tetap jalan ya Kang ya? Sama. Di Jakarta juga kan sama. Ada Forkot, yang notabene Forkot ini kan bukan non Cipayung juga sama kan? Forkot, Elemende, Famjak kan? Famjak. Ada Pamred. Kan? Di Jogja juga sama. Artinya dinamika pengorganisasian gerakan mahasiswa ada yang masing-masing tiap kampus bikin sendiri, yang genuine, terus konsolidasi, ada yang Cipayungan, yang ormasnya sudah ada dari zaman dulu ya. Nah, ini
zaman kita aja Kang, zaman kita di kisaran 2000. Zaman Pak Aib maksudnya. Iya, zaman saya di kisaran 2006 2010. Masih muda berarti ya? Saya masih muda sekali dong. Ya. Masa depan ini ya. Masa depan. Gerakan mahasiswa ini kan banyak sekali diinfiltrasi. Banyak sekali dalam tanda kutip kita diintelin lah, bahasa Akang tadi kan, diintelin. Nah, kita kan tidak tahu di zaman Akang di 98 misalnya bagaimana kemudian infiltrasi dari intelijen ataupun dari pihak pengamanan yang terjadi pada waktu itu. Dan gimana Akang dan kawan-kawan waktu itu menyiasatinya kayak gimana itu? Ya kalau itu kan ciri-ciri rejim yang otoritarian kan begitu. Pasti merepresi semua gerakan demokrasi, termasuk yang di kampus. Nah kalau kita mengakalinya ya bikin sel-sel. Kadang kalau dulu tuh kita lagi rapat aja dengar sepatu agak berat kayak sepatu Lars gitu, udah kita langsung diem bos. Lampu dimatikan bos. Lampu mati ya itu. Yang sering kita sebut rapat gelap tuh itu karena memang lampu kita matikan terus ngobrol biasa. Nah memang sangat represif. Nah siasatnya itu kita bikin sistem sel. Kadang rapat tuh 3 orang, 5 orang. Terus pesan tuh kan dulu nggak sepamiliar WA sekarang. Nah itu juga persoalan kan teknologi gitu, komunikasi. Ya. Zaman kita aja ada sandi-sandi Kang. Nah, apalagi zaman Akang kan kode dan sandinya ini kan termutakhir waktu itu cuma pager ya. Dan tapi kan kalau pager mungkin nggak secanggih mungkin dulu juga perangkat intelijennya ya. Artinya kita masih bisa kirim pesan, kumpul dengan sandi-sandi tertentu. Kadang kita pertemuan di tempat terbuka, rapatnya di McD, di KFC. Artinya orang juga biasa aja. Cuma kan kalau di situ kumpul 10 orang ngobrolin apa kan orang nggak ngeh. Padahal kita lagi ngobrol gitu. Dulu kafe juga belum ada Pak Yip. Belum ada kafe masih ya? Ada 1-2 lah. Iya. Enggak, sekalian tadi ngomongin ini kafe main dong satuan kopi gitu loh. Oh ada sponsornya. Jadi memang kan dunia aktivis kan dunia yang hanya digeluti oleh beberapa orang kan, tidak semua orang. Berat sekali tugasnya aktivis ini kan. Enggak juga. Kan dulu kita diajarinnya jadi aktivis ini adalah agen perubahan kan? Kira-kira begitu. Agent of change. Agent of change dan lain sebagainya lah. Kode dan lain sebagainya, infiltran itu juga sangat ngeri lah menurutku karena teknologi hari ini belum berkembang pesat. Tapi Bandung mau bagaimanapun itu pusat pada waktu itu pusat aktivis, dan karena pemerintah pusatnya, presidennya isunya kan sama nih seluruh Indonesia. Sama. Jatuhkan Soeharto, turunkan harga, berantas KKN dan lain sebagainya kan, kira-kira itu. Nah, pertanyaanku, apakah kawan-kawan Akang dan kawan-kawan aktivis di Bandung ini merasa memiliki jarak nggak dengan pusat pergerakan yang ada di Jakarta misalnya? Kita dulu nggak berpikir soal kekuasaan ya. Maksudnya kekuasaan itu kita yang ingin berkuasa. Ini salah satu koreksi bagi teman-teman 98 itu. Pertama itu kepemimpinan gerakan 98 itu tidak terkonsolidasi penuh. Karena lah dalam isu bersama-sama semua se-Indonesia, turunkan Soeharto, turunkan harga, berantas KKN misalkan. Tapi dalam konsolidasi gerakan itu masing-masing kota tersendiri. Dan kadang-kadang di dalam kota itu sendiri terpisah-pisah. Bukan terkonsolidasi satu gitu loh dalam satu kepemimpinan. Nah itu makanya muncul isu reformasi itu di situ. Kenapa bukan revolusi ya? Kalau revolusi kan secara teori dia harus terpimpin. Harus ada partai yang memimpin, ideologinya jelas. Nah pada saat kemarin itu reformasi, ya udah pilihannya. Kita hanya memberikan perubahan, dan silakan kertas kosong yang kita sajikan dalam perubahan itu diisi oleh rakyat Indonesia ke depannya. Nah makanya kita nggak berpikir bahwa Jakarta itu pusat kekuasaan, enggak. Tapi gerakan itu harus dibangun di semua kota. Pada titik akhirnya itu Jakarta yang memobilisasi
pada pusat-pusat kekuasaan DPR RI, istana, yaitu adalah karena domisili kawan-kawan di Jakarta, bukan karena kita ingin berkuasa di sana. Tapi kan tadi saya bilang juga kita punya historis, keinginan teman-teman untuk masuk ke Jakarta ada. Tadi sampai bajak bis segala macam, teman-teman Jogja juga pasti datang ke Jakarta. Artinya ketika di masing-masing kota ini besar, perwakilan teman-teman tetap datang ke Jakarta untuk membangun bahwa legitimasi gerakan ini bukan hanya Jakarta, tapi se-Indonesia menyeluruh. Ya, karena kan mau bagaimanapun ceritanya hari ini aktivis 98 yang dikenal misalnya yang selalu bicara 98 ada Adiana Pitupulu misalnya. Ada teman Pak Aib? Ada siapa? Pak Miksil Minamunir misalnya. Hari ini kawan-kawan ataupun misalnya adik-adik yang kemudian mau tahu aktivis, ya ternyata aktivis 98 tuh ada Muhammad Suryawijaya di Kota Bandung. Ini dari Jawa Barat gitu loh. Yang kemudian sama-sama bergerak, isunya sama. Sama-sama Majalengka lah. Kira-kira begitu, Kang. Nah, 27 tahun reformasi sudah berlalu, Kang. Dari tahun 98. Akang menilai amanat reformasi yang kemudian belum tercapai ataupun yang mengecewakan lah. Apa? Ya, kita melihat situasi sekarang ini kan mungkin malah terlihat mundur ya. Bahkan cenderung untuk jalan di tempat. Pertama soal demokrasi. Demokrasi tadi saya bilang era Orde Baru itu sangat represif, bahkan kebebasan berinformasi itu terbatas. Dari mulai baca buku segala macam bukan terbatas tapi direpresi. Kita nggak boleh terus monoloyalitas. Kita kalau Pak Aib mau berorganisasi ya harus cuma satu itu. Kepemudaan ya KNPI, olahraga ya KONI misalkan, terus serikat buruh ya cuma satu gitu loh, serikat pekerja. Serikat petani cuma HKTI, nggak ada yang lain. Nah sekarang udah terbuka, kebebasan informasi itu sudah ada di era sekarang. Cuma kan memang kadang-kadang represinya masih ada. Terakhir misalkan teman-teman ada beberapa teman yang protes soal ABCD dilaporkan dengan alasan undang-undang ITE segala macam. Nah ini kan harusnya demokrasi ini dijaga oleh negara, oleh pemerintah supaya tumbuh, supaya lebih baik. Karena yang namanya kritik ini kan nutrisi bagi demokrasi. Jangan dimaknai bahwa kritik, sejelek-jeleknya kritik, bahkan sangat sarkas juga, ya itu harus dimaknai sebagai nutrisi. Kalau kita anggap nutrisi, maka demokrasinya akan tumbuh dengan baik, dengan sehat. Gitu Pak Ip. 10 tahun terakhir ataupun misalnya sudah 27 tahun. Hal apa yang paling mengecewakan dari amanat reformasi, Kang? Nah itu soal demokrasi. Soal yang kedua pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, kemarin amanat reformasi itu dibentuk namanya institusi yang namanya KPK. Ini sekarang kayaknya KPK udah kalah sama kejaksaan sama kepolisian. Tapi memang karena tugasnya ad hoc dulu KPK itu memang untuk membuat situasi balapan pemberantasan korupsi ini makin bagus. Karena ketika kepolisian sama kejaksaan sudah bagus, tugas KPK selesai. Tapi kan sekarang tugas kejaksaan dan kepolisian sudah mulai bisa menyelesaikan kasus-kasus besar, KPK-nya malah melempem. Nah ini kan harusnya KPK menjadi semacam triumvirat lembaga pemberantasan korupsi yang ajak gitu loh. Ini terakhir pemilihan kemarin kok pimpinan KPK malah melempem. Kasus-kasus besarnya hilang. Terus di satu sisi kejaksaan dan kepolisian dalam beberapa penanganan kasus misalkan itu kan kalau kita lihat nggak sampai tuntas. Kasus-kasus hukum ya. Ini juga amanat reformasi nih, reformasi hukum nih. Pertama misalkan kasus kecil lah soal pagar laut, Pak Aib tahu udah sampai mana belum? Belum. Nah, malah kepala desanya katanya dilepasin. Kepala desanya dilepasin, Lurah Kohon itu. Itu kan
viralisme yang kini muncul dalam pemberantasan hukum kan bahaya. Iya. Viral di saat awal, bombastis pada saat permulaan, tapi penyelesaian kasusnya nggak sampai tuntas. Malah kalau kita lupa, kalau viralisme kan ada waktunya, seminggu 2 minggu viral, paling lama sebulan misalnya. Habis itu udah nggak viral, orang udah nggak inget, dilupain. Nah, penanganan kasusnya juga begitu. Penanganan kasusnya juga begitu ya, Kang? Ya, itu tadi Lurah Kohod. Iya. Satu misalkan, terus kasus timah berapa ratus triliun kata? 300 triliun. Sampai tuntas nggak sekarang? Atau sampai sekarang kasusnya kemana? Nggak ada kan? Iya. Pertamina misalkan. Pertamina juga. Terus judi online misalkan. Judi online juga. Sampai mana tuh kasusnya? Kan itu cuma permukaan aja. Iya. Jangan-jangan nanti kayak Lurah Kohod, tersangka kemarin Pertamina 3 yang judol siapa berapa orang itu tiba-tiba bulan depan misalkan atau pada saat vonis cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Padahal kan ini dalam konteks hukum ini kasus-kasus yang besar, yang berat gitu loh. Apalagi kasus korupsi seperti kasus Pertamina misalnya 1.000 triliun bos. Ngeri. Tapi kan sekarang kayak menguap gitu aja. Nah jangan sampai ini setback pemberantasan korupsi yang menjadi amanat reformasi ini malah jadi jalan di tempat. Oke, kejaksaan maju, oke, kepolisian lebih bagus. KPK-nya yang harusnya menjadi penjaga gawang dalam penanganan korupsi ini juga malah ikut melempem. Bukannya 3 lembaga ini saling menguatkan kan? Kalau kejaksaan kurang data misalnya atau kurang apa, tinggal dibantu KPK, dibantu sama kepolisian, kan harusnya bisa saling menguatkan. Jadi ini bukan malah saling rebutan ya? Bisa jadi seperti itu. Artinya ego lembaga ya, ego lembaga terjadi, ini kan nggak bagus. Ketika kasus Pertamina tidak bisa diselesaikan kejaksaan, harusnya KPK bisa turun tangan. Kalau misalkan KPK nggak bisa, kepolisian harus bisa bantu dong. Ini malah bukan berebut kasus gitu loh. Kasus ini sudah ditangani kejaksaan, nggak boleh dong KPK turun. Ini udah ditangani KPK, nggak boleh dong kejaksaan turun. Nah KPK aja sendiri malah kalau kita lihat beberapa saat ini downgrade kayaknya. Downgrade ya. Hanya menangani kasus-kasus kecil dan kasus-kasus lama. Kasus-kasus lama dan kasus-kasus baru yang melibatkan tokoh-tokoh besar malah nggak ada kan, minim gitu loh. Iya. Ada banyak tokoh reformasi Kang, kira-kira. Terus ada yang bilang Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, terus kemudian dan beberapa banyak yang lain tokoh-tokoh politik pada waktu itu. Dulu Akang mengagumi siapa? Kira-kira di antara semua itu. Oh kalau disebutin bahaya Pak. Oh kalau disebutin bahaya. Oke. Kalau begitu, kalau yang kira-kira ada nggak yang dulu Akang kagumi dan hari ini mengecewakan? Kalau itu kan kelompok Ciganjur ya. Kelompok Ciganjur itu yang kita kagumi ya Gus Dur. Sama lah sama Pak. Iya. Itu yang dikagumi. Ciganjur itu kan ada almarhum Gus Dur, ada Mbak Mega, ada Sultan, ada Amin Rais. Nah yang dari sisi nilai-nilai pemikiran dan praktek politiknya ya Gus Dur yang paling konsisten ya, baik pemikiran maupun pelaksanaan ideologinya. Berarti Akang setuju ya, sangat senang sekali saat 99 Gus Dur terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Oh, pada saat dilengsarkan kita bela. Saat dilengsarkan Akang bela? Iya, mungkin Pak Aib di seberangnya ya. Oh enggak dong, waktu itu saya 2002 masih SMP. 2001 masih SMP. Kelas 1 SMP. Nah Gus Dur ini kan menjalankan amanat reformasi. Di situ misalkan soal yang sederhana, soal budaya Tionghoa, soal agama Konghucu misalnya dibuka sama dia, keterbukaan dijalankan sama dia, gitu loh. Itu Gus Dur. Yang mengecewakan. Kalau Gus Dur kan yang nggak mengecewakan nih. Ada nggak yang mengecewakan? Nggak usah sebut nama deh. Cukup kenapa mengecewakan gitu Kang? Ya ada yang masih di kelompok itu juga yang dulu sangat mengeluhkan, dulu datang ke DPR MPR, dijadikan tokoh reformasi, bikin partai, sekarang nggak tahu kemana.
Bikin. Oh, saya tahu. Yang umat-umat itu bukan? Itu kan nggak konsisten. Kalau dilihat dari perjuangan reformasi, mestinya kan konsisten. Kalau tidak pada partai, ya dia nilai-nilainya harus dijaga terus, kan gitu. Malah cenderung kan malah praktek politiknya sekarang kan jauh dari adat politik Pancasilais ya. Nuduh A, nuduh B tanpa argumentasi yang jelas. Kadang bikin statement juga tidak berdasar. Ya istilahnya kelihatan pengen tampil aja di panggung politik, padahal substansinya udah jauh dari nilai reformasi. Begitu Pak Ip. Iya. Namanya silakan Pak Ip. Iya. Umat spill. Besok ditutup ini. Kang, ada beberapa kawan-kawan ataupun beberapa orang yang kemudian menilai reformasi ini gagal. Karena justru praktek korupsi makin merajalela. Karena justru misalnya pembangunan Indonesia juga tidak berjalan mulus misalnya. Apa yang tidak berjalan mulus? Nah, ya nantilah kita bahas. Makin mulus ada tol. Tapi kan korupsi merajalela seperti yang tadi Akang bilang kan. Yang penegakan hukum juga kalau saya bisa simpulkan dari ini Akang mencela-mencela misalnya, tebang pilih misalnya. Reformasi gagal. Sepakat Akang sebagai orang yang kemudian terlibat dalam reformasi? Saya bilang tadi kan reformasi ini bukan gagal, cuma jalan di tempat. Pertama kenapa? Karena memang kekuasaannya tidak konsisten menjalankan nilai-nilai itu. Apa yang dibangun Gus Dur, terus Mbak Mega saat jadi presiden, SBY di kemudian hari, seterusnya Jokowi. Ini kan satu rangkaian kepemimpinan pemerintahan yang harusnya kan konsisten menjaga itu. Nah di sekelilingnya itu ada yang namanya oligarki itu, ini yang merusaknya di tengah jalan. Pada saat Orde Baru stabilitas politik dijaga benar dengan tangan besi kan. Korupsi juga bebas, KKN tumbuh subur. Nah zaman Gus Dur demokrasinya dibuka. Nah demokrasi dibuka, kebebasan ada segala macam. Zaman SBY mulai diinikan pondasi pembangunan sama zaman Mbak Mega gitu kan. Terus zaman Jokowi diteruskan dengan pembangunan infrastruktur. Nah yang nilai-nilai ini tidak dijaga. Mungkin soal pemberantasan hukum, soal pendidikan misalkan. Ini kan harusnya sebagai satu jalan pembangunan yang harusnya ya jalan aja. Nggak usah direcoki dengan lain hal. Cuma kan yang namanya oligarki kan ingin untung terus. Kalau jalannya susah karena korupsi, ya korupsinya harus dihilangin, harus dikurangi perannya. Kalau misalkan untung ini kita harus dapat untung banyak, tapi ada hambatannya masalah hukum, ya polisinya harus dilemahkan, kejaksaannya yang harus dilemahkan, KPK-nya yang harus dilemahkan. Itu logika oligarki ya kan? Iya. Kalau misalkan kita bicara soal konsistensi pembangunan, pemerintahnya juga harus benar. Presidennya juga harus konsisten menjalankan itu. Nah kalau presidennya konsisten menjalankan itu, saya kira bisa dijaga. Zaman SBY misalkan, SBY dihina-dina loh. Pakai kalau kerbau. Kan Pak Aib masih ingat. Si Buya ya. Ini nih lawan-lawannya Pak SBY ini Pak SBY. Dulu. Tapi kan sekarang teman anaknya kan. Nah artinya hal-hal seperti itu zaman Gus Dur dihina Gus Dur. Mohon maaf misalkan dengan kekurangan beliau kan, keterbatasan beliau. Nah itu kan dihina dia, tapi kan itu biasa aja. Gus Dur KPK dibangun, didirikan. Zaman Mbak Mega KPK dijaga, misalnya SBY juga begitu. Bahkan zaman SBY besannya yang dipenjara kan. Artinya menjaga marwah dan konsistensi ini tetap jalan. Nah sekarang yang oligarkinya justru makin kuat. Nah jangan sampai misalkan, mohon maaf pemerintahan Prabowo ini kan agak berubah-ubah. Kemarin mau memberantaskan korupsi sampai Siberia dikejar. Tiba-tiba besoknya kasihan lah, jangan disita semua. Nanti anak-anaknya kasihan, anak-anak koruptor ini kalau nggak punya harta apa-apa. Tiba-tiba kemarin digas lagi waktu Hari Buruh. Undang-undang perampasan aset harus segera diselesaikan, dijalankan.
Nah kalau konsisten aja Presiden Prabowo, misalkan siapa yang menjadi leading sektor untuk pemberantasan korupsi, mau KPK, mau kejaksaan, atau kepolisian, atau tiga-tiga yang saling bantu, itu pasti akan kuat. Nah ini konsistensi ini yang kita tunggu nih pemerintahan sekarang ini dalam menjalankan nilai-nilai itu. Ini menarik. Aku belum nanya loh, bagaimana pandangan aktivis 98 terkait pemerintahan Prabowo Gibran. Belum, tapi udah di-spill sama Kang Surya. Kita masih ngomongin reformasi dulu nih kan. Ya enggak? Jika harus mengulang 98, apa kemudian strategi yang akan Akang dan kawan-kawan rubah agar reformasi itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak mandek seperti yang Akang bilang tadi? Secara teoritik memang reformasi ini kan perubahan yang bukan mendasar ya. Yang namanya revolusi itu perubahan kelas. Adanya kelas yang buruh berkuasa, merubah struktur pemerintahan, struktur negara. Nah kalau reformasi kan perubahannya perubahan sebagian, yang buruk dihilangkan. Nah pada saat itu tadi saya bilang kita hanya menyerahkan kertas kosong. Selanjutnya rakyat yang menentukan, dari mulai sistem politiknya, pemberantasan korupsinya, pembangunan ekonominya. Nah kita juga tidak mengisi dalam struktur pemerintahan atau struktur bernegara pada saat itu. Ya kita serahkan aja. Nah notabene pada saat itu masih ada sisa-sisa oligarki Orde Baru yang masuk ke pemerintahan. Pada saat ini makan lebih besar lagi kan. Artinya lama-lama kan oligarki yang pada saat Orde Baru kita jatuhkan pada saat reformasi, ini lama-lama kan mereka tadi mencari jalannya untuk kembali, menguat kembali, ikut berkuasa, mendominasi secara ekonomi dan politik lagi. Nah ini sekarang kayaknya udah masuk ke era itu lagi Pak Aib. Sehingga teman-teman yang notabene aktivis 98 sekarang kan udah banyak yang di kabinet, ada juga yang di DPR MPR. Cuma karena oligarkinya makin kuat, sementara teman-teman konsolidasinya tadi tidak didesain untuk bareng-bareng pada saat 98, ketika sekarang masuk ke kekuasaan, teman-teman nggak susah juga bareng-bareng. Iya. Nggak bisa terkonsolidasikan lagi Kang, yang di DPR ini misalnya. Semua namanya komandan, susah Pak. Komandan semua ya. Iya. Semua sudah punya komandan. Pada saat dulu juga begitu. Komandan Forkot, komandan Bandung, komandan Jogja, siapa. Nah ketika sedang berkuasa agak susah bertemu itu karena sama-sama komandan kita. Oh iya, sama-sama ketua lah ya, kalau kata orang Medan ketua. Ya. Gocap dulu katanya. Lu ketua, kita ketua. Iya. Kecuali memang ini kita juga lagi berupaya ya. Ya mungkin bukan karena teman-teman ada yang sudah berkuasa dan ada yang belum. Cuma kita juga ingin menyatukan kembali lewat nilai-nilai reformasi tadi. Setidaknya kita bisa kumpul dulu lah. Nah yang di Bandung itu, teman-teman Bandung ini kan latar belakangnya banyak. Kayak misalkan kemarin 2 kali pilpres aja sejak zaman Jokowi kemarin sama terakhir 2024. Itu kan terbagi faksionalisasinya. Ada yang dukung 01, ada yang dukung 02, ada yang dukung 03. Tapi alhamdulillah kemarin pada saat halal kita bisa satukan kembali teman-teman ini. Nah kalau di Bandung masih relatif bisa ketemu. Mungkin karena belum berkuasa juga ya. Belum ada yang di kabinet, belum ada yang di DPR. Tapi kalau sudah berkuasa agak komandan juga, kita susah-susah juga Pak Ip. Pak Prabowo tolong dipanggil yang Bandung-Bandung ini Pak Prabowo. Ya kalau kita misalkan ketemu Pak Adian kan pakatnya apa? Beliau komandan, kita komandan kan. Iya. Agak susah kita, tapi ini yang kita niatkan supaya ya udah kita harus niatkan untuk konsolidasi. Saya mulai ketemu teman-teman Jakarta lagi. Kalau di Bandung relatif terkonsolidasi lah, nggak ada bedanya. Yang mau yang di 01, pada saat kampanye kita udah saling serang lah sama kayak Pak Aib ya. Iya. Semua buzzer pada waktunya itu loh Pak. Pada waktu kampanye itu kan di grup WA 98 tuh saling serang. Tapi kemarin halal bihalal selesai. Teman-teman nyatu kembali, satu kembali. Nah ini juga mungkin yang ingin kita ajak teman-teman di kota lain, di Jakarta. Masih ada yang mau
bareng-bareng, duduk diskusi bareng-bareng, bicarain soal situasi bangsa, bagaimana mengatasinya. Nah ini juga ada teman-teman, di Jogja juga ada. Ini kita akan mulai lagi jahit lah persaudaraan 98 ini. Kang, mau bagaimanapun itu 98 ini lahir dari gerakan mahasiswa, Kang. Kaum intelektual, terpelajar, dan agen perubahan. Hari ini misalnya, beberapa tahun ke belakang lah kita sama-sama ingat ada Indonesia Gelap yang terbaru. Terus kemudian ada apa Kal yang lu bikin di Jogja itu? Kejayaan memanggil misalnya, reformasi di korupsi misalnya. Terus apa lagi? Peringatan darurat misalnya, kan kayak gitu kira-kira. Bagaimana kemudian akan melihat gerakan mahasiswa hari ini? Militansinya lemah. Militansinya lemah, loyo. Kena nasi bungkus, lewat. Ini loh, kita ini dulu, tadi saya udah cerita historis ya. Demo tuh baru 96-97 tuh 50 orang ditontonin sama mahasiswa hedon itu kan, diketawain, ditepukin kan sama yang klimis-klimis itu. Nah itu kan konsistensi gerakannya dari 96, 97, dari 20 orang ke 100 orang ke 1000 orang. Nah sekarang tuh ujuk-ujuk 1000, ujuk-ujuk 2000, besoknya nggak ada. Nggak ada diskusi lagi. Nggak ada diskusi. Nggak ada konsolidasi lagi. Nggak ada teklap lagi. Nggak tahu dipanggil abang-abangnya, kanda-kandanya, atau diselesaikan bohir, kan kita nggak tahu. Cuma kan konsistensi dan konsolidasi ini yang nggak ada di mahasiswa sekarang ya. Saya sempat ketemu kayak misalkan junior teman-teman saya di kampus misalkan. Kenapa sih masalahnya? Pertama katanya, Bang, ini kalau kita bicara soal di kampus, ini keterbatasan sebagai presma. Keterbatasan sebagai presma. Nah, periodisasinya kan cuma 1 tahun. Itu satu. Ini alasan. Ada ya. Yang kedua misalkan kita ini kan konsolidasi dengan teman-teman kampus lain susah. Cuma kan kalau begitu alasannya, berarti kaderisasi kawan-kawan ini nggak ada. Yang ada malah kawan-kawan Cipayung yang lebih bagus. Konsolidasinya jalan terus, tapi konsolidasi kawan-kawan di kampus karena keterbatasan periodisasi kepemimpinan tadi, kepengurusan, mereka nggak bisa. Baru 1 tahun dipilih, baru konsolidasi bikin pengurus 3 bulan, mau demo ngadepin ujian. Ngadepin urusan pemilihan lagi. Nah dulu kita kan 98 tidak terpatok pada masalah senat, tidak terpatok pada masalah Cipayung, misalnya organisasi formal yang udah ada. Kita konsolidasi di luar itu. Nah ini yang nggak terjadi sekarang. Bahkan saya ini kan sama teman-teman ini menugaskan beberapa kawan misalkan untuk konsolidasi, melakukan pengorganisasian petani, buruh. Nah ini yang nggak terjadi. Kalau dilihat Kasbi, kalau dilihat misalkan SPP, Agra, organisasi-organisasi yang ada, organisasi-organisasi rakyat itu didirikan oleh kawan-kawan aktivis 98. Karena mereka yang turun ke rakyat. Nah sekarang konsolidasi itu nggak ada. Makanya begitu 1000-2000 udah merasa hebat, udah merasa tokoh karena masuk TV, ikut podcastnya Pak Ayib misalkan, udah langsung. Ini minimal Pak Karni Ilyas, apa namanya tuh? Ya, YLC. Istirahat sejedag. Udah merasa hebat kan, udah selesai, besoknya nggak ada lagi. Kontinuitas gerakannya nggak ada. Selesai pada saat isu itu viral, udah. Dan tidak ada kemudian menjaga isu. Nggak ada. Saya masih ingat misalnya dulu angkatan kita ya Bor ya, angkatan kita mengalihkan isu dari cicak buaya ke senturi itu beratnya minta ampun. Iya. KPK kita tongkrongin 3 bulan kan. Ada bohir tapi. Belum. Kalau waktu itu udah kenal Akang bisa jadi. Nggak ada kita sama sekali waktu itu, HP saya 2 aja pokoknya. Nah memang kadang-kadang militansi ini kan dididik terus kita jadi militan itu karena keterbatasan. Dulu nggak ada bohir, dulu nggak ada teknologi. Kita mau komunikasi itu harus ketemu Pak Ip. Iya betul. Kita mau memberi pesan tuh ya harus ketemu, nggak ada lagi caranya. Kalau kita WA sekarang, jadi malas konsolidasi. Padahal kalau kita
tatap muka langsung, berdiskusi langsung kan masih banyak yang bisa dielaborasi. Oh kalau begini jalannya kurang, harus begini. Ada banyak 1000 kepala, 1000 pikiran, 1000 usulan. Ini yang memperkaya gerakan. Nah sekarang itu kan nggak ada begitu. Nggak ada. Sangat Jadi, minim adik-adik nih. Kalau kemudian adik-adik kawan-kawan mahasiswa mau lagi konsolidasi, jangan sampai kayak Indonesia Gelap. Sehari demo, besok hilang. Itu gelapnya gerakan kalau gitu. Itu gelapnya gerakan. Kan kayak gitu kira-kira kagak. Nah, sekarang kita agak maju kan. Agak maju. Bagaimana kemudian Akang menilai amanat reformasi di masa kepemimpinan hari ini, pemerintahan hari ini Prabowo Gibran? Apanya nih? Yang sudah dijalankan dari sekian banyak amanat reformasi ini mana? Atau yang belum, yang perlu ditingkatkan apa? Yang sudah dijalankan atau yang belum? Iya. Ya kalau kita ngelihat kan yang baru 6 bulan ya. Kemarin kita evaluasi sama kawan-kawan pada saat halal bihalal di Bandung itu. Pertama ini soal reformasi hukum. Reformasi hukum ini tadi tidak konsisten. Viral di awal, meledak bombastis di saat-saat permulaan, tapi penyelesaiannya nggak tuntas. Dari mulai kasus kecil, kasus besar, sampai kasus korupsi yang mega korupsi lah Pertamina itu kan 1000 triliun. Sekarang mana transparansi penyelesaiannya? Atau siapa? Kan nggak mungkin 3 direktur anak perusahaan Pertamina selesai. Kasus judol misalkan. Masa cuma adik-adik Kadip aja yang kena? Menterinya enggak? Atau di luar menterinya ada? Kan harus ditelusuri. Kalau terbukti harus ditindak, harus diselesaikan secara hukum. Pak Ayub jangan pucat gitu dong. Enggak. Karena saya tahu nih isunya kemana nih. Kasus timah misalnya. 200-300 triliun. Sekarang penyelesaiannya gimana? Nah, reformasi hukum ini kita minta konsisten dong. Kalau misalkan bisa selesaikan sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Akar-akarnya siapa? Nggak mungkin loh lurah kohod itu tanpa diperintah sama yang lebih besar lagi, sama raksasa lagi. Nggak mungkin kades kohod gajinya berapa sih Pak Ayub bisa punya apa? Rubicon. Saya nggak tahu harga Rubicon itu berapa. Ya kalau dari Batam bisa cengli lah 500. Tapi kalau beli asli kan? MM-an itu Pak Ayub. Ya Allah, penter saya habis berapa itu? Nah artinya pertama soal reformasi hukum ini harus dituntaskan. Ini catatan ya, catatan. Ya, dan konsisten lah pemerintah ini. Terserah peralatannya mau KPK mau kejaksaan, yang jelas harus dituntaskan sampai selesai gitu loh, sampai akar-akarnya. Masyarakat juga paham kok siapa otaknya, siapa di belakangnya gitu loh. Jangan sampai kasus kecil susah, kasus besar juga malah mandek lewat. Itu salah satunya soal reformasi hukum. Nah yang kedua kan situasi sekarang ini katanya ada matahari kembar. Katanya misalkan ada isu soal pemakzulan kemarin. Ini kan kalau kita bicara soal situasi global yang tengah menghadapi krisis, tidak hanya persoalan tarif dari Amerika saja kemarin, cuma kan tapi secara geopolitik juga luar biasa. Secara global ini ekonomi juga lagi turbulensi. Nah kalau kita analogikan kita dalam pesawat, Prabowo sebagai pilot, yang lain kan harus membantu para pembantunya. Para pembantunya malah sibuk dengan diri sendiri kan. Hari ini para mugarinya kan harusnya meyakinkan penumpangnya bahwa pesawat kita dalam kondisi baik, bahwa pesawat sedang menghadapi turbulensi, kita harus siapkan antisipasinya segala macam. Nah ini kan tiba-tiba ada isu pemakzulan lah, isunya matahari kembar lah. Kan harusnya bisa terkonsolidasi dong. Kalau pesawat lagi turbulensi, kalau pilotnya nggak bisa mengatasi keadaan, nggak bisa bareng-bareng ngajak para pembantunya bekerja dengan baik, bahaya. Pesawat malah makin oleng. Ini udah oleng dengan cuaca, malah makin oleng kalau ada hal yang seperti itu. Yang pertama tadi reformasi di bidang hukum tuntaskan. Yang kedua adalah kalau aku bisa bahasa sederhanakan adalah komunikasi yang dibangun meningkatkan kepercayaan. Itu kan baru salah 2 Kang. Nah, salah 3-nya deh. Catatannya nih.
Catatannya, ini kalau menurut Pak Aib kabinet ini gemuk nggak? Gemuk. Masalah nggak? Tergantung. Tergantung ya. Ya. Bagi saya sih kabinet pembantu banyak bagus. Tapi kalau ahli, Ya. kalau nggak ahli, yang ada kan ngabis-ngabisin anggaran. Oke. Si A ngomong apa, presiden ngomong apa, presiden ngomong B, pembantunya ngomong C. Kan nggak mungkin seorang presiden ngomongnya sampai detail teknis. Iya. Adinda lah sebagai menteri yang harusnya ngomong teknis, menjalankan perintah presiden. Kan harusnya seperti itu. Iya. Ini kadang-kadang kan nggak jalan saluran komunikasi atau saluran perintah ini, bukan nggak jalan, bisa jadi nggak dijalankan sama bawahannya. Sama Kan menteri ini. Iya, kan ini yang bahaya. Kalau pemerintahannya seperti itu menghadapi turbulensi, mau kemana bangsa ini? Ini kan yang bahaya. Nah ini catatan bagi kami ya, artinya kalau toh mau menjalankan pemerintahan yang baik, kabinetnya gemuk silakan saja, itu hak prerogatif presiden. Cuma kan kapasitas orang-orangnya dong Harus harus sesuai. sesuai, harus dalam konteks program yang benar, harus ikut jalannya pemerintahan pimpinannya. Jangan sampai presiden kemana, menterinya kemana. Ini kan yang bahaya. Nah ini juga harus diisi sama orang-orang. Kalau bicara reformasi, teman-teman aktivis reformasi ada di situ. Iya. Teman-teman PRD ya, ada mungkin nggak tahu 6 atau 7 orang di situ. Tapi mereka dikasih ruang nggak untuk menjalankan itu? Untuk menjalankan misalkan pengentasan kemiskinan. BP Taskin. Nah, kita aja Ketuanya masih ketua miskin. PRD. Kita yang harus diberantas duluan kayaknya kan, artinya. Iya. Jadi aktivis 98 harus diberantas duluan nih oleh kepala BP Taskin. Ya, tapi sampai sekarang kan belum ditelepon Budiman. Nggak, maksud saya begini. Maksud saya teman-teman dikasih di situ jangan juga hanya karena ingin jabatan dong. Iya, Harus bekerja berpikir. benar. Teman-teman PR ini kan dididik lebih keras dari kita lah. Iya. Pernah dipenjara, pernah diintimidasi, pernah diculik, Pernah disetrum lah. pernah disetrum. Ya itu kan yang harusnya menjadi modal bagi kawan-kawan untuk apa? Survive. Dengan program segini, dengan anggaran segini, programnya harus jalan dong. Jangan sampai karena alasan teknis nggak ada anggaran nggak jalan. Nah ini kan bagaimana kawan-kawan ini punya kapasitas menjalankan, duduk di sana kan dipilih oleh presiden. Nah sekarang kan banyaknya keluhannya seperti itu, apalagi ada efisiensi katanya. Nggak ada anggaran, kita mau jalanin program nggak ada. Kan banyak cara menuju Roma itu Pak. Banyak cara. Dulu aja kawan-kawan aksi nggak ada anggaran bisa. Iya, bisa bajak bis. Bisa bajak bis. Nah. Kan begitu. Itu contoh sederhananya. Dari sekian banyak pembantu presiden kan, dari sekian banyak program presiden yang baru 6 bulan ini ya pemerintahan, mana yang menurut Akang dinilai paling berhasil? Menurut Akang dan hasil diskusi dengan kawan-kawan aktivis 98 lah, mana yang paling berhasil dan mana yang kemudian perlu catatan penting untuk digali lebih lanjut? Saya kira belum ada ya. Belum ada. Ini kan baru 6 bulan. 6 bulan. Masih ada catatan. MBG misalnya makan bergizi gratis itu bagus. Cuma kan masih banyak catatan. Mekanisme pelaksanaannya. Terus bagaimana misalkan karena ini kata kuncinya itu soal gizi, ukuran gizinya seperti apa. Karena kan yang dirasakannya ke depan. Anak-anak SD, SMP, SMA sekarang yang dapat MBG, apakah nanti ukurannya ke depannya bisa lebih pintar atau enggak, kan harus ukurannya dari gizi yang diberikan sekarang. Terus soal pemberantasan korupsi tadi catatannya seperti itu. Terus soal keberlanjutan. Ini yang jadi catatan bagi kita. Mungkin saya mengira ya, kenapa misalkan Jokowi mendorong Gibran sebagai wapres karena alasan kontinuitas, keberlanjutan. Beliau mungkin menganggap bahwa Prabowo Gibran ini yang bisa melanjutkan pembangunan atau program pada saat dia. Kalau dulu kan ada GBHN zaman Orde Baru, sekarang kan nggak ada. Nah minimal dengan adanya Gibran di situ, Prabowo-nya kuat, keberlanjutan pembangunan ini jalan. Sekarang ada nggak? Nggak ada loh, IKN maju mundur loh. Tapi kan udah jalan lagi tuh, katanya anggarannya beberapa hari yang lalu. Katanya, artinya maksud saya keberlanjutan ini kan kalau memang bagus ya harus dilanjutin dong.
urusan ibu kota negara ini kan urusan dari zaman Bung Karno. Ya. Dari zaman Bung Karno misalkan. Nah itu kalau misalkan anggarannya tidak bisa karena dikritik ini terlalu besar kan bisa dicicil. Ya. Bisa misalkan tahun ini bangun gedung buat Pak Aib satu dulu. Amin. Sebagai calon menaker kan. Siap saya. Tahun depan misalkan dibikin buat Pak Miksil Menko Polhukam kantornya kan bisa dicicil begitu. Artinya bahwa keberlanjutan ini penting. Jangan sampai karena sekarang tidak ada GBHN sebagai panduan pembangunan, beda pemerintahan, beda rejim, beda pembangunan. Pembangunan yang sebelumnya bagus malah tidak dijalankan. Nah ini yang bahaya ya. Karena itu akan menganggap bahwa ya IKN ini percuma. IKN ini udah diundang-undangkan loh. Iya. Terus proses penganggarannya kalau memang terlalu besar dikritik karena tidak bisa menyedot APBN terlalu besar, kan tinggal dihemat aja dicicil. Tahun ini bangun apa, tahun depan bangun apa, selanjutnya sampai selesai kan bisa 10-20 tahun nggak masalah kan. Yang penting kan IKN-nya ada. Kami mencatat, tim redaksi Siasat ini mencatat Kang, ada 3 program di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran yang kemudian digelontorkan. Yang menjadi bahasa kami itu bahasa program prioritas. Yang pertama tuh MBG yang tadi Akang sudah sampaikan. Yang kedua itu soal penghapusan utang UMKM. Itu Ini kayaknya ada titipan ya. Menterinya siapa Kang? Bosnya Pak Aib. Terus. Dan yang ketiga itu adalah program swasembada pangan seingatku. Ya enggak? Dari 3 program itu mana yang kemudian menurut Akang ataupun 3 program itu yang hari ini berjalan mulus? Mungkin Akang sering komunikasi sama Pak Menteri UMKM kan? Insya Allah sering. Insya Allah. Jadi saya tinggal kontak Pak Aib aja kalau mau ketemu kan. Jadi dari 3 program ini kami mencatat dan kami pernah melakukan survei terhadap sekitar 700-an mahasiswa ya, kawan-kawan mahasiswa yang ada di Jabodetabek pada waktu itu. Di 100 hari pertama itu kesimpulannya adalah mereka kesulitan soal akses, Kang. Akses apa? Akses misalnya ketika penghapusan utang UMKM, misalnya ada keluarganya hapusan utang UMKM dan lain sebagainya, itu akses ke bank itu ternyata masih ada dan itu sempat dibahas dengan DPR kan, penghapusan utang UMKM. Yang kedua itu soal swasembada pangan. Swasembada pangan, persoalan yang kemudian dihadapi itu banyak yang ini petani ya ke padi beras sesuai dengan target 3 juta di tahun 2025 dan lain sebagainya. Itu kan menjadi catatan juga. Menurut Akang dari 3 program ini sebaiknya mana dulu yang harus diselesaikan? Atau 3-tiganya harus berjalan bareng karena pembantunya beda-beda? Saya kira ini kan beda-beda ya. Kalau toh itu bisa diselesaikan bersamaan, ya ini bisa cepat ya, bisa cepat dalam arti mendorong mesin ekonomi nasional ini berjalan baik di tengah turbulensi ini. Misalkan soal MBG tadi udah kita bahas, soal penghapusan utang UMKM. Ini kan jumlahnya nggak besar sebenarnya, dan ini sudah belasan tahun bisa diputihkan, dihapus bukukan gitu. Memang kemarin yang kita temui itu masalahnya masalah yang saya dengar itu kan masalah administratif. Artinya beberapa persyaratan yang harusnya dipenuhi. Misalkan ada yang udah meninggal dulu utangnya sekarang diwariskan ke anaknya atau dan lain hal lah. Ini persoalan-persoalan teknis yang harusnya diselesaikan dulu. Nah, ini yang menjadi hambatan ya. Nah yang kedua kalau soal kedaulatan pangan, saya kira ini kan patut disokong. Cuma caranya kan bukan bagaimana top down ya. Soal kedaulatan pangan ini banyak juga cara, misalkan kearifan lokal yang harus didorong. Memang harus ada industrialisasi dari sisi pertanian, tapi industrialisasi pertanian kan butuh konsolidasi lahan yang luas. Nah kalau kearifan lokal kan banyak juga yang terjadi, nanam A, nanam B, ini bagaimana pola tanamnya diatur, terus pola jenis tanamannya juga diatur sehingga tidak terjadi di satu sisi ketika masuk ke pasar harganya tinggi tapi pada saat bulan berikutnya malah jatuh gitu loh. Nah ini kan
pola seperti itu yang harus dibangun kedaulatan pangan ini. Ada kearifan lokal, bagaimana mengatur pertaniannya yang bagus, yang baik gitu loh. Beberapa hari yang lalu saya lihat di medsos Pintar Politik ya, di medsos Pintar Politik. Saingan ya? Nggak, di medsos Pintar Politik. Kalau ngomongin Kementerian UMKM kan agak ngerinya Akang berpikir conflict of interest gitu. Kenapa? Nah, kita ada dua atau tiga hari yang lalu lah, 2 atau 3 hari yang lalu itu ada pembahasan bahwasannya kementerian paling sukses di zaman pemerintahan Pak Prabowo Gibran adalah Kementerian Pertanian. Dengan menterinya Pak Andi Amran Sulaiman dan wakil menterinya Muhammad Sudaryono. Sepakat Kang, teman-teman Akang aktivis 98 dan kawan-kawan. Keberhasilannya di sisi apa ya? Swasembada beras misalnya kemarin itu. Ya mungkin kalau dalam konteks itu bisa jadi berhasil ya. Cuma kan ini kan dari pemerintahan sebelumnya juga dijalankan soal pencanangan swasembada beras ini kan. Ya tadi kalau misalkan dibangun konsep pertanian dan program pertaniannya bagus, pasti akan berjalan dengan baik gitu loh. Kalau soal bilang bagus, ya mungkin saja sudah berjalan dengan baik programnya ya. Oke. Terakhir Kang, Akang mau kasih nilai berapa selama 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran? Ini suka sensitif loh. Serius. Lawan politiknya ngasih angka diingat sampai sekarang. Bahaya kali ini. Ya ini akan Akang sebagai representasi aktivis 98 setidaknya di Jawa Barat dan secara keseluruhan. Akang menilai pemerintahan Prabowo Gibran nilainya berapa? Masih banyak yang harus diperbaiki lah, harus dibenahi. Nilai. Masih banyak yang harus dibenahi. Kalau kata W.S. Rendra itu kan kemarin dan esok adalah hari ini. Artinya hari ini kan hasil dari kemarin apa yang kita lakukan, dan besok itu masa depan itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Nah kalau sekarang masih kurang ya harus diperbaiki lagi. Kita belum puas, iya. Kalau dikatakan belum puas sama pemerintahan sekarang, iya belum puas. Cuma dari beberapa fondasi program yang berjalan selama 6 bulan ini sudah baik. Misalkan tidak hanya soal ketahanan pangan, soal UMKM, soal MBG, soal koperasi desa misalnya. Ini kan bagus. Bagus ya. Artinya mengelaborasi kekuatan ekonomi di rakyat. Nah kalau misalkan koperasi desa ini bisa menjadi roda perekonomian di tingkat bawah, di pedesaan, itu kan akan menggenjot perekonomian nasional yang lebih besar. Yang dimaksud hilirisasi kan harus sampai ke tingkat industri-industri kecil. Nah ini kan yang harus didorong, harus dijadikan. Nah jalannya sudah ada, jalannya sudah bagus. Tinggal konsisten nggak nih pemerintah ini menjalankan itu. Range 1 sampai 10 Kang. Nanti diingat terus loh. Diingat terus. Ada yang ngasih nilai 6 sampai sekarang nggak pernah mau diterima tuh. Diingat terus, bahaya itu. Oke. Kang, closing statement kita minta dari Akang terkait apapun itu, terkait pemerintahan hari ini, terkait kondisi aktivis misalnya gerakan mahasiswa hari ini, apa yang kemudian Akang mau sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa, apa yang kemudian Akang ingin sampaikan kepada pemirsa Siasat. Ya, kepada teman-teman aktivis 98 saya kira ini kita harus tetap konsisten menjaga nilai-nilai reformasi. Karena yang bisa menjaga ini adalah kita sebagai pelaku, sebagai aktivis 98 pada saat itu mencanangkan reformasi. Bagi adik-adik mahasiswa sekarang harus terus digenjot militansinya. Karena mahasiswa ini kan agen of change, agen perubahan. Di pundak kalian lah kalau negeri ini nggak benar, negeri ini jauh melenceng dari konstitusi,
maka adik-adik lah yang bisa menjaganya. Adik-adik lah yang bisa membuka demokrasi ke depannya. Cukup. Cukup, Ip. Terima kasih Kang Surya atas waktunya. Sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih Pak Ip. Mudah-mudahan segera dipanggil Pak Prabowo. Amin. Amin.